Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eka Filipi, Gabriela Alvindi, Putri Larasati, Rafa Indrawan, dan Nikita Lorde ingin menyampaikan target penelitian kami terhadap keefektifan implementasi CSR dan strategi CSV oleh PT Nestle Indonesia dalam mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia sehingga dapat menjadi keuntungan bersama. Seperti yang kita ketahui, PT Nestle Indonesia merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang consumer goods di bawah induk perusahaan Nestle S.A. di Swiss. Nestle mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 1971 dan telah melakukan berbagai akuisisi perusahaan untuk memproses rantai usaha demi menguntungkan para investor. Selama kurang lebih 50 tahun beroperasi di Indonesia, sebagai perusahaan consumer goods, PT Nestle Indonesia tak lepas dari yang namanya masalah khususnya dalam bidang sampah hasil produk. PT Nestle Indonesia sendiri menjadi penyumbang sampah laut terbesar di Indonesia dan juga di beberapa negara, dan bahkan Greenpeace Indonesia sebagai salah satu NGO yang bergerak dalam bidang pelestarian lingkungan hidup berulang kali mengkritik kinerja PT Nestle Indonesia dan menganggapnya sebagai monster laut. Tentu, masalah ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kepentingan khalayak umum. Sebagai salah satu perusahaan terbesar secara global, PT Nestle Indonesia pada kenyataannya juga merupakan salah satu perusahaan penyumbang sampah terbesar di dunia, dengan jumlah 1,7 juta ton plastik yang seiring berjalannya waktu kian menambah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana 98% diantaranya merupakan plastik kemasan yang bersifat sekali pakai. Hal ini kemudian menjadi sebuah polemik karena Indonesia sendiri memiliki regulasi yang telah dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah laut yang menjadi pendukung dokumen Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik Laut tahun 2018-2025. Tentunya dengan adanya regulasi tersebut sudah sepatutnya dipatuhi oleh setiap kegiatan usaha yang lebih besar dari pemerintah yang memegang dan juga mengatur regulasi. Terlebih lagi sudah terdapat banyak laporan yang menyatakan bahwa PT Nestle Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar dari kegiatan operasionalnya. Sekarang ini dengan diberlakukannya regulasi tersebut dan dalam rangka untuk menghormati para stakeholder maupun shareholder, PT Nestle Indonesia pun kemudian menyatakan komitmennya yang dituangkan melalui situs resminya yang dapat membantu mengurai sampah dan juga mengoptimalkan penggunaan plastik industrinya agar dapat diolah dan juga didaur ulang kembali. Komitmen tersebut kemudian dijalankan oleh PT Nestle Indonesia melalui program CSR dan juga CSV perusahaan pada tahun 2019 terhadap masyarakat di daerah industrinya, sehingga Nestle Indonesia mampu mengatasi permasalahan yang ditimbulkannya dan juga agar mampu berkontribusi dalam menciptakan masyarakat dan juga lingkungan yang sehat dan mampu juga menjadi panutan bagi perusahaan lainnya. Tak hanya sampai situ saja, berdasarkan data yang diambil dari CSR dan juga CSV-nya, PT Nestle Indonesia telah melakukan berbagai macam progres demi mampu mewujudkan tujuan CSR dan juga CSV-nya. Contohnya adalah seperti dengan melakukan program pembinaan masyarakat dengan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sekitar dalam rangka peningkatan nilai dari sampah plastik, memberlakukan program Zero Waste terhadap industri pemasok PT Nestle Indonesia, membentuk aliansi PRACE atau Packaging and Recycling Alliance for Indonesia Sustainable Environment bersama 5 perusahaan lain agar sistem pengolahan sampah di Indonesia dapat termonitor dengan baik, hingga pemberlakuan riset dalam rangka menciptakan produk plastik yang ramah lingkungan. Di luar upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PT Nestle Indonesia, masih terdapat banyak kritik dari sebagian pihak. Salah satunya adalah Greenpeace Indonesia yang masih menilai bahwa upaya yang dilakukan oleh Nestle Indonesia masih sangatlah kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait sampah plastik. Oleh karena itulah, implementasi CSR dan juga strategi CSV oleh PT Nestle Indonesia dalam mengatasi jumlah sampah di plastik di Indonesia masih perlu dikaji kembali agar mampu lebih meningkatkan kontribusi dan juga dampak yang lebih signifikan. Dalam penelitian kami, teori yang akan digunakan adalah Triple Bottom Line atau TBL yang merupakan teori CSR. TBL dipilih dengan alasan memiliki korelasi terhadap studi kasus kami dan mampu mempertajam cakupan studi kasus yang telah kami tentukan. TBL juga sering disebut dengan 3P, yaitu Profit, People, and Planet. Profit suatu perusahaan dinilai sangat penting sebab keberhasilan suatu perusahaan sangat bergantung pada kinerja keuangannya dan laba yang dihasilkan dari untuk pemegang saham. Lalu memikirkan tentang People and Planet. Yang kedua adalah People, yang mana poin ini mengacu pada praktik bisnis yang adil dan tetap menguntungkan terhadap masyarakat, karyawan, komunitas, dan wilayah di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan seperti memajukan hak asasi manusia, mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, memajukan kesejahteraan gender, dan menciptakan kondisi kinerja yang baik dalam hal keselamatan. Selain itu juga memastikan persyaratan kinerja yang memuaskan. Yang terakhir adalah Planet, yang menjadi tolak ukur mengenai seberapa bertanggung jawabnya sebuah perusahaan terhadap lingkungan. PT Nestle Indonesia, salah satu perusahaan multinasional terbesar, sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan besar yang bergerak di bidang consumer goods untuk menjalankan kegiatan CSR dan strategi CSV mereka dalam mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia. Terlebih kerap kali dikritik oleh Greenpeace bahwa Nestle adalah monster laut. PT Nestle Indonesia yang sudah kurang lebih 50 tahun beroperasi di Indonesia seyogyanya juga mematuhi regulasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yang mana akan memuaskan semua pihak, baik dari stakeholder maupun shareholder, masyarakat Indonesia, dan PT Nestle Indonesia itu sendiri yang akan berpengaruh ke brand image mereka.
Walaupun upaya PT Nestle Indonesia dirasa masih kurang berpengaruh dan masih dikritik oleh beberapa pihak, setidaknya ini awal yang baik untuk perusahaan sebesar PT Nestle Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video kami, semoga bermanfaat.